Bab 1. Paman 17. Di depan jendela ada pot tanaman ivy hijau, daunnya montok dan penuh vitalitas. Dua meja tua disatukan di depan tanaman ivy. Di tengah, ada tumpukan buku, dan komputer desktop kuno dengan stiker Higher Brothers di bagian belakang menara. Di sudut meja, ada sapu setengah botak dan pengki yang retak. Pagi itu, sinar matahari bersinar terang, membuat hijaunya tanaman ivy semakin rimbun. Jiang Yuan tiba di kantor, menarik kursinya, duduk, menyalakan komputer, dan sambil menunggu komputer menyala, dia menuangkan air untuk dirinya sendiri dan memberikan sedikit air pada tanaman ivy. Dia menepuk-nepuk debu di desktop, dan saat dia selesai, komputer sudah menyala. Dia berdeham sambil batuk seperti biasa, membuka halaman novel. Dia baru mencapai bab 403 kemarin dan bisa melanjutkannya hari ini. Jiang Yuan adalah dokter forensik baru di Kabupaten Ningtai. Dia tinggi dan berpenampilan rapi, dan agak menganggur. Ia membayangkan dokter forensik mengenakan jas lab putih, bergegas ke tempat kejadian perkara besar. Dimanapun ada kasus, di sanalah dia akan berada. Pada kenyataannya, Jiang Yuan telah melapor selama setengah bulan, telah membaca lebih dari 10 novel, telah membantu 3 atau 4 kasus, tetapi belum melihat satu mayat pun. Dia membuka novel untuk melanjutkan membaca. Hanya ada dia dan tuannya di kantor forensik. Tuannya sudah hampir pensiun, seringkali tiba tepat waktu untuk bekerja dan kemudian tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Lagi pula, tanpa tubuh, seorang dokter forensik hanyalah tenaga manusia biasa. Bang! Pintu terbuka lebar. Pengunjung itu melirik ke arah Jiang Yuan yang tampak terpelajar dan sedang duduk di depan komputer, lalu menajamkan matanya lagi. Paman Wu belum datang. Kapten Liu. Tuanku mungkin masih dalam perjalanan. Jiang Yuan mengangkat kepalanya dan menjawab. Kapten Liu adalah kepala regu kedua tim polisi kriminal. Dia melirik ke sekeliling kantor kecil itu, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dan berkata, kalau begitu kau ikut aku dulu, ada mayat. Jiang Yuan berdiri, merasa gembira sekaligus ngeri. Itu telah dimulai. Karirnya akhirnya dimulai. Memang, pada saat itu, sebuah layar muncul di depannya. Mayat pertama inang terdeteksi, tugas diberikan, melakukan otopsi lengkap untuk membantu memecahkan kasus. Jiang Yuan berpura-pura tenang dan mengikuti Kapten Liu keluar kantor. Ya, dia memiliki sistem kedokteran forensik. Sejak lulus dari sekolah kedokteran dan lulus ujian pegawai negeri untuk kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Ningtai, dia telah melihat sistem ini. Namun, setelah bekerja selama setengah bulan tanpa ada aktivitas dari sistem, menunggu jenazah benar-benar menjengkelkan. Jika dia, Jiang Yuan, bukan warga negara yang taat hukum, dia sendiri pasti sudah mempertimbangkan untuk memperlihatkan mayatnya. Sekolah menengah Ningtai, 50 meter di sebelah timur gerbang depan. Petugas polisi yang datang lebih awal telah menutup area tersebut dengan pita peringatan, dan sebuah tenda didirikan di tengah untuk menghalangi pandangan luar, tampaknya cukup resmi. Xiao Jiang, kau kerjakan beberapa pekerjaan persiapan dulu, tuanmu akan tiba dalam 15 menit. Kapten Liu masih belum sepenuhnya percaya pada Jiang Yuan dan mengingatkannya. Jiang Yuan menurut, lalu meletakkan perlengkapan investigasi dan kain putih yang dibawanya di sudut sambil bernapas ringan 2 kali. Dia lalu melihat ke dalam tenda. Di situ terbaring seorang laki-laki gemuk dengan perut buncit, mengenakan sepasang sepatu Red Dragon Flea, beberapa kancing kemeja kotak-kotaknya telah robek, perutnya yang pucat terekspos. Tak tampak satupun luka di sekujur tubuhnya. Ia baru saja meninggal secara misterius. Kasus besar yang benar-benar misterius. Jiang Yuan melangkah maju, lalu menyadari leher orang yang meninggal itu terpelintir, memperlihatkan lubang berdarah dan hancur, dan wajahnya sangat familiar. Terkejut, Jiang Yuan berseru, Paman 17. Bab 2 Holmes. Tubuh itu tidak menjawab Jiang Yuan, tetapi itu tidak menghalangi penilaian Jiang Yuan. Paman 17 adalah sepupu jauh dari keluarga ayahnya. Mereka tidak sering bertemu, tetapi mereka selalu bertemu selama liburan. Ditambah dengan perawakannya yang khas, Jiang Yuan yakin dia tidak salah mengenali identitasnya. Untuk sesaat, Jiang Yuan merasakan emosinya berfluktuasi. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk mengingat perkataan sang ayah saat mendesaknya untuk pulang kampung guna mengikuti ujian pegawai negeri. Kampung halaman kami banyak saudara dan kenalannya, di sana segalanya lebih mudah. Jauh lebih nyaman daripada tinggal di kota besar. Memang, ayahnya tidak salah.
Bahkan sebagai dokter forensik, ia dapat menemukan mayat seorang kerabat. Tak lama kemudian, dokter forensik senior Wu Jun tiba di tempat kejadian. Dia mengenakan jas lab putih dengan perut agak membuncit, menyerupai pegawai kantoran tua, menyipitkan matanya untuk melihat sekeliling. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melirik Jiang Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Jiang kecil, apakah kamu sudah sampai lebih dulu? Apakah kamu akan membawa kotak investigasi itu?" "Aku sudah membawanya." Jiang Yuan sangat bersemangat, karena dia sudah membawa sebuah kotak hitam besar dari mobil investigasi, tebal dan berat, serta memberikan kesan berkualitas. Ketika dibuka, pada tutup atasnya tergantung tang, pinset, gergaji tulang, pahat, palu, dan gunting tulang yang tersusun rapi. Sementara itu, di bagian bawahnya terbagi secara acak menjadi 3 area, berisi kapas, kain kasa, jarum suntik, pita pengukur, kotak makan siang dari baja tahan karat, handuk. Dapatkan beberapa masker tambahan dan bagikan ke semua orang. 1 untuk setiap orang. Wu Jun mengenakan 1 pada dirinya sendiri, dan setelah melihat Jiang Yuan membagikan masker kepada petugas polisi di tempat kejadian, dia bertanya dengan nada instruktif, "Apakah kalian tahu mengapa hal pertama yang kita lakukan adalah membagikan masker kepada semua orang?" Jiang Yuan menjawab, "Itu berfungsi sebagai alat pelindung dan juga mencegah terjadinya kontaminasi di tempat kejadian." Itulah alasan yang umum. Wu Jun mengenakan sarung tangan ketiga di atas tangan kanannya yang sudah bersarung tangan ganda dan berkata, "Alasan lain mengapa kamu memberikan masker kepada semua orang adalah untuk menutupi ekspresi mereka." Jiang Yuan tercengang. Wu Jun melanjutkan, "Petugas polisi dan dokter forensik, kita semua telah melihat banyak mayat. Beberapa orang, terutama yang masih muda di antara Anda, tidak dapat mengendalikan ekspresi wajah saat berbicara. Kalau ada yang tertawa dan tertangkap oleh media atau masyarakat, itu bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, barang yang paling banyak ada di kotak penyelidikanku adalah topeng. Semua orang di tempat kejadian harus memakainya sebelum kita bicara." Jiang Yuan tiba-tiba mengerti. Baru saat itulah Wu Jun membungkuk untuk mulai mengamati pemandangan. Jiang Yuan juga mengikutinya dengan mengenakan 2 pasang sarung tangan lagi, lalu berkata, "Tuan, orang ini, tubuh, aku mengenalinya." "Oh, bagaimana bisa?" tanya Wu Jun sambil mengamati posisi tubuh itu, mengalihkan perhatiannya ke Jiang Yuan. Kelihatannya seperti Paman 17. Jiang Yuan menghela napas. Wu Jun terdiam selama 2 detik sebelum bertanya, "Apakah kamu yakin?" Dagu berlipat, perut buncit, hidung besar, dan tahi lalat besar di samping. "Seharusnya Paman 17. Jiang Yuan menjelaskan dengan konservatif. "Turut berduka cita atas kehilanganmu. Ceritakan padaku tentang Paman 17. Kata Wu Jun sambil menundukkan kepalanya dan kemudian berkata, "Termometer." Tatapan Jiang Yuan beralih, dan dia mengambil termometer dari kotak investigasi untuk Wu Jun. Sebelum melanjutkan, "Paman 17 seharusnya berusia 50 tahun ini. Dia putra bungsu Paman buyutku. Lahir di tahun babi. Keluarganya pindah ke perumahan keluarga di sekolah menengah pertama di daerah itu cukup awal. Dia membuka restoran kecil di dekat situ dan punya mobil. Dia suka merokok dan punya masalah utang." Selagi Wu Jun mendengarkan, dia terus memeriksa mayat itu dan memerintahkan Jiang Yuan untuk mencatat. Ia juga meminta jarum biopsi dan spuit, untuk mengumpulkan darah dan urin untuk digunakan nanti. Tak lama kemudian Kepala Satuan Polisi Kriminal tiba di tempat kejadian perkara, diikuti dari dekat oleh Wakil Direktur yang membidangi investigasi kriminal dan Kepala Biro Daerah. Keduanya tiba dengan tergesa-gesa. "Apakah tim forensik sudah sampai pada kesimpulan?" tanya Kepala Polisi itu secara pribadi, diikuti oleh Wakil Direktur, Kepala Satuan Polisi Kriminal Huang Qiangmin, dan beberapa Kepala Satuan Polisi dari Satuan Polisi Kriminal termasuk Kapten Liu. Kasus pembunuhan mendapat perhatian paling besar di antara kasus kriminal, terutama yang baru terjadi. Jika menyangkut alokasi sumber daya berdasarkan tingkat administratif, hal itu dianggap ratusan kali lebih penting daripada kasus biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kejadian kasus pembunuhan jelas menurun, tetapi tingkat perhatian yang mereka terima dari polisi telah meningkat tajam. Wu Jun berdiri dengan santai, menjulurkan perutnya, dan berkata, "Penyebab kematian diperkirakan sementara adalah cedera kepala akibat tertusuknya benda tajam ke belakang leher. Saat ini, tidak ada luka lain yang ditemukan. Kita perlu melakukan otopsi untuk pemeriksaan menyeluruh."
Sang kepala suku menanggapi dengan, dan mulai mengamati sendiri kejadian tersebut. Wujun melanjutkan, ada tanda-tanda bahwa mayat itu dipindahkan, dan hanya ada sedikit darah di tanah. Oleh karena itu, kemungkinan besar korban dibuang di sini. Sangat mungkin itu adalah kejahatan karena nafsu yang diikuti dengan pembuangan mayat. Huang Qiangmin, kepala regu, memberikan penilaian segera setelah Wujun hampir selesai berbicara. Kepala polisi itu mengangguk perlahan, mengamati para petugas polisi yang mengambil foto dan mengumpulkan darah serta jejak bukti, lalu bertanya, informasi apa yang kita miliki tentang korban sekarang? Almarhum berusia 50 tahun, lahir di tahun babi. Wujun melaporkan dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Tatapan kepala suku dan yang lainnya secara otomatis kembali terfokus pada dokter forensik. Wujun dengan tenang menatap kerumunan dan berkata, almarhum tinggal di perumahan keluarga di sekolah menengah pertama di daerah itu, mengelola sebuah restoran kecil, memiliki sebuah mobil, suka merokok, dan memiliki beberapa sengketa utang. Kapten Liu, yang sedang membungkuk untuk memeriksa luka-lukanya, tanpa sadar menegakkan tubuh, menatap Wujun dengan heran. Utua, mengesankan. Anda telah menyimpulkan semua ini. Anda seperti Sherlock Holmes. Tetapi mengenai restoran dan kebiasaan merokok, apakah Anda menyimpulkan hal itu dari noda berminyak dan noda tembakau di jarinya? Bagaimana Anda menyelesaikan sengketa utang tersebut? Wujun tersenyum tanpa bicara, tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Bab 3 membuka kamar jenazah. Kamar ketiga. Mobil jenazah dengan cepat mengantarkan jenazah dan pergi, meninggalkan mayat yang berat diletakkan di atas brankar. Sebagai seorang dokter forensik, Anda harus mulai dengan menggerakkan tubuh, kata Wujun, kedua tangan di belakang punggungnya, senyum yang tak dapat ia tahan di wajahnya. Tubuhmu benar-benar cocok untuk menggerakkan tubuh. Teman-teman sekelasnya di kota-kota besar telah menjalani kehidupan tanpa mayat bergerak selama lebih dari 2 dekade. Tetapi Kabupaten Ningtai merupakan tempat yang tidak dihuni orang. Dokter forensik baru akan datang dan pergi. Sepanjang tahun, ia jarang menikmati kemewahan meminta orang lain memindahkan mayat untuknya. Nasib terburuknya adalah ketika tidak ada mayat yang diperiksa saat dokter forensik baru hadir, dan mereka baru muncul setelah dokter tersebut pergi. Jiang Yuan sambil mendorong kereta, bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kantor daerah punya ruang otopsi? Jenis yang terlihat cerah dan putih setelah menyala. Seperti dalam drama TV. Wujun menggelengkan kepalanya dan berkata, kota-kota kaya mampu melakukan itu, tetapi kota kecil kita bahkan tidak boleh memimpikannya. Untuk otopsi kami tidak hanya membutuhkan ruang otopsi, kami juga membutuhkan peralatan seperti lemari pendingin untuk menyimpan mayat. Jika kita lebih khusus lagi, kita memerlukan peralatan ventilasi dan area pencucian yang perlu dirawat dan dikelola. Lebih mudah untuk menyewa dari kamar mayat. Jika kantor daerah bersedia mengeluarkan biaya tambahan sekitar 100.000 untuk memperbaiki ruang otopsi, itu sudah cukup. Bukankah akan merepotkan untuk mengumpulkan bukti dan sebagainya? Kami biasanya hanya mengambil darah atau isi lambung. Di daerah sebesar ini, seberapa jauh sebenarnya jaraknya? Parkir yang nyaman lebih penting, kata Wujun sambil tertawa. Bagaimanapun, mayat tidak pilih-pilih. Jiang Yuan menatap paman 17-nya dan berpikir dalam hati bahwa paman 17, ketika berkunjung ke rumah mereka untuk tahun baru, tampak agak rewel. Tentu saja, dia mungkin sedang tidak berminat untuk pilih-pilih sekarang. Lain kali Anda datang, ingatlah untuk menyimpan sebungkus rokok di saku Anda dan sesekali membeli beberapa kue kering untuk membangun hubungan. Jika kau bisa akrab dengan orang-orang di kamar mayat, pekerjaan akan jadi lebih mudah, kata Wujun sambil berjalan di sampingnya, menekan tombol lift dan memberi instruksi pada Jiang Yuan dengan suara pelan, kamar mayat juga tempat kerja. Jiang Yuan tersenyum dan berkata, baiklah. Kamar jenazah Kabupaten Ningtai telah menyiapkan ruang otopsi di ruang bawah tanah. Untungnya, ada lift untuk menurunkannya, yang mana sangat praktis. Namun, lampu darurat merah yang berkedip-kedip di koridor yang redup itu sedikit mengganggu. Bagian dalam ruangan terang benderang dengan lantai ubin besar dan dinding ubin kecil. Di tengahnya terdapat meja otopsi berbahan baja tahan karat. Di sebelah kiri saat masuk terdapat wastafel dan deretan panjang lemari baja tahan karat. Jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama, Anda mungkin mengira itu adalah dekorasi dapur rumah tangga biasa. Kemudian, Wujun melangkah maju untuk membantu, mendorong brankar di samping meja otopsi.
Dia menginjak tuas untuk menaikkan brankar ke ketinggian meja otopsi dan perlahan-lahan menggeser jenazah ke atas meja sebelum berkata, "Pergi dan periksa apakah anggota keluarga sudah datang. Jika mereka sudah melakukannya, panggil mereka untuk melanjutkan otopsi." Jiang Yuan menjawab dengan cepat. Matanya tertuju pada Paman 17. Paman 17, yang kekar dan cukup makan, sekarang berbaring telentang di atas meja baja tahan karat, perutnya membuncit tinggi, putih berkilau. Di bawah cahaya terang, orang dapat melihat bulu-bulu halus berdiri tegak, yang membuat Jiang Yuan merasa merinding, tetapi lebih dari itu, perasaan tertekan menguasainya. Teleponnya ada di dekat pintu. Wu Jun mengingatkan Jiang Yuan dengan acuh tak acuh, tanpa banyak bicara lagi. Jiang Yuan mengalihkan pandangannya, berjalan ke pintu, mengangkat telepon rumah, dan menelepon. Di Tiongkok, otopsi jenazah memerlukan pemberitahuan kepada kerabat dekat yang harus hadir dan menandatangani. Dalam praktik, seringkali kerabat non-saudara seperti saudara ipar, paman, atau menantu laki-laki yang datang. Ketika saudara langsung datang, biasanya perlu menyiapkan tempat sampah tambahan. Tak lama kemudian, seseorang digiring masuk, tampak bingung dan takut. "Paman," Jiang Yuan mengenali pria itu. Dia adalah saudara ipar Paman 17 dan suami Bibi 19. Mereka pasti bertemu beberapa tahun lalu di sebuah acara pemujaan leluhur keluarga. Jiang Yuan, pamannya menyapanya dengan hangat yang mengandung muatan emosional, menatap Jiang Yuan dari balik mayat kakak laki-lakinya dengan tatapan penuh perasaan. "Pamanmu 17 meninggalkan kita tiba-tiba, tapi untungnya kamu adalah pemeriksa medis. Pastikan kamu melakukannya dengan baik untuknya." "Baiklah, kita mulai saja." Wu Jun menyela pembicaraan mereka, menyerahkan gaun operasi seluruh tubuh kepada Jiang Yuan untuk dikenakan di atas pakaiannya, mengangkat kain putih dari tubuhnya, dan bertanya, "Hanya untuk memastikan, ini memang Jiang Jiancheng, benar?" Paman Jiang muntah-muntah sebelum berkata, "Seharusnya begitu. Tanda tangani di sini. Tuliskan juga nomor identitasnya." Wu Jun memperhatikan anggota keluarga itu menandatangani, lalu mengumpulkan dokumen sebelum menoleh ke Jiang Yuan, bertanya, "Tidak semua orang berani melakukan otopsi pada seseorang yang mereka kenal. Jika Anda tidak ingin melakukannya, itu normal. Aku bisa." Jiang Yuan sudah mempersiapkan dirinya secara psikologis sebelum masuk. Sekarang, meski hatinya dipenuhi emosi campur aduk, dia tidak ingin mundur begitu saja. Wu Jun memeriksa sekali lagi, lalu mengangguk, "Kamu duluan." Dia juga ingin menilai kemampuan Jiang Yuan. Jika Jiang Yuan tidak bisa melanjutkan atau melakukan kesalahan, Wu Jun akan ada di sana untuk mengajarinya. Begitulah cara dia mendidik para dokter forensik baru yang datang sebelumnya. Ekspresi wajah Jiang Yuan serius, memperlihatkan sedikit kegugupan dan keraguan. Dalam hal otopsi, pengalaman Jiang Yuan tidak luas, tetapi beberapa praktik yang dilakukannya di sekolah telah membuatnya mendapat pujian dari para profesornya, dan ia disebut sangat berbakat. Kalau saja mayat itu bukan milik Paman 17, dia mungkin akan bersikap lebih tenang. Pertama, periksa bagian luar mayat. Jiang Yuan menarik napas dalam-dalam, kerutan di dahinya menghilang, sebelum membenamkan dirinya dalam tugas itu, meletakkan buku catatan di samping saat dia berbicara sambil memeriksa mayat itu. Almarhum Jiang Jianfeng, usia 50 tahun, laki-laki, tinggi 169 cm, berat 188. Ada tanda lahir berbentuk bulan sabit di pantat kiri, panjangnya sekitar 5 cm. Kemudian muncullah catatan umum negara. Suhu tubuh rektal adalah. Jiang Yuan menundukkan kepalanya dan bekerja, mencatat kondisi kulit kepala, kebotakan, hingga mencapai pupil, konjungtiva, rongga hidung, gigi. Sebagian besar pemeriksaan eksterior telah diselesaikan di tempat kejadian. Jiang Yuan hanya melanjutkan dengan tertib, membaca bagian-bagian awal dengan suara keras, sementara ia memberikan konjungtiva dan gigi, DLL, pemeriksaan cermat lainnya. Metode ini menyenangkan Wu Jun, yang mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Apakah Anda pernah melakukan pembedahan sebelumnya?" Jiang Yuan menjawab, "Saya pernah menangani beberapa kasus di sekolah." "Itu bagus. Saat ini, banyak siswa di sekolah yang hanya dapat mengerjakan satu kasus. Saya berpartisipasi dalam beberapa pembedahan ketika saya mengikuti seorang profesor dalam sebuah proyek." "Oh, apakah Anda sudah melakukan pembedahan 3 rongga?" Wu Jun merujuk pada rongga tengkorak, rongga dada, dan rongga perut,
yang merupakan tempat berkumpulnya organ-organ dalam tubuh yang penting, pembuluh darah, dan saraf, dan sangat penting bagi ahli patologi forensik dalam menentukan penyebab kematian. Jiang Yuan mengiyakan. Ya, lalu menambahkan, saya sudah melakukannya 2 kali. Kalau begitu, kamu saja yang melakukannya. Wu Jun menyerahkan pisau bedah itu kepada Jiang Yuan, lalu berkata, kamu mungkin tahu ini, tapi tetap saja aku ingatkan kamu, hati-hatilah saat membuat sayatan, jangan sampai tanganmu sendiri terluka. Suhu di ruang bedah terlalu rendah, dan bilah pisaunya tajam. Kamu tidak akan merasakannya jika kamu hanya melukai dirimu sendiri. Cara mengetahuinya adalah jika darah keluar, tubuh tidak akan berdarah, jadi jika ada pendarahan, itu hanya bisa terjadi pada Anda. Jiang Yuan mengangguk, lalu kembali menatap tubuh di depannya, membetulkan postur tubuhnya, mengambil pisau bedah, menurunkan bilah pisau ke leher, dan membuat garis lurus hingga tepat di atas simfisis pubis. Tubuh Paman 17 berat, sehingga memerlukan sayatan yang dalam, dan lemak yang diangkat berwarna kuning dan putih. Sayatan di garis tengah yang sangat panjang jauh lebih brutal daripada yang biasanya terlihat di film atau televisi. Metode ini juga umum digunakan oleh dokter forensik di Tiongkok, sedikit berbeda dari sayatan berbentuk Y yang umum di Amerika Serikat. Setelah ini, Jiang Yuan mulai memisahkan otot-otot dada, lalu melanjutkan pemotongan sepanjang garis batas tulang rawan yang menghubungkan tulang rusuk dengan tulang dada. Saat proses otopsi dimulai, Paman Jiang, yang tegang karena gugup, menarik napas dalam-dalam dan kemudian, ketika raut wajahnya berubah, dia berbalik dan muntah. Bab 4 Warisan Paman 17. Ekspresi Jiang Yuan dan Wu Jun tetap tidak berubah. Wu Jun hanya melirik lantai untuk memastikan muntahan anggota keluarga itu tidak mengontaminasinya sebelum menyatakan kepuasannya. Sementara itu, Jiang Yuan mulai mengangkat rongga dada dan membuka perut, sehingga usus orang yang meninggal itu terlihat. Dia bekerja secara perlahan dan metodis. Hal-hal yang dipelajari di sekolah pada hakikatnya adalah hal-hal yang diajarkan sekolah. Dan sekarang, saat Jiang Yuan menghadapi penerapan pertamanya di dunia nyata, hal itu terasa seperti ujian baginya juga. Wu Jun membantu tindakannya, membuat catatan, tetapi yang paling penting ia mengamati teknik Jiang Yuan. Bagi Wu Jun di usianya, otopsi telah menjadi tugas fisik yang berat, dan dia lebih dari bersedia untuk meminta rekan barunya mengambil alih bagian terberat dari pekerjaan itu. Akan tetapi, ia juga perlu memastikan pekerjaan itu diserahkan dengan benar, setidaknya agar tidak memengaruhi kasus itu sendiri. Melihat Jiang Yuan bekerja dengan lancar, Wu Jun membiarkannya melanjutkan lebih jauh. Menyaksikan Jiang Yuan langkah demi langkah melakukan pemeriksaan organ pada jenazah, mengeluarkan setiap organ setelah diperiksa, menimbangnya, dan kemudian mengambil sampel jaringan untuk uji laboratorium selanjutnya. Pada akhirnya, setelah semua organ telah dikeluarkan, kedua pria itu menghela napas lega. Saya akan memotong perutnya sekarang, kata Jiang Yuan, lalu memegang perut orang yang sudah meninggal itu dan mengirisnya dengan pisau. Makanan tertumpah deras, bau busuk dan asam tercium di udara, meningkatkan bau tak sedap ke tingkat berikutnya. Paman yang baru saja mengatur napas itu melirik sekilas lalu segera kembali memeluk tong sampah, menyumbangkan serangkaian bau yang lebih kaya. Akan tetapi dibandingkan dengan bau yang dimuntahkannya, bau yang keluar dari mayat selalu jauh lebih kuat. Secara lebih konkret, muntahan orang yang masih hidup tidak lain hanyalah pengeluaran sebagian isi lambung, sedangkan otopsi mengungkap semua isi saluran pencernaan orang yang sudah meninggal. Keduanya bahkan tidak berada pada skala yang sama. Wu Jun berbalik dan mengambil labu berbentuk kerucut, siap menampung isi perut. Materi di dalamnya tidak hanya membantu menentukan waktu kematian almarhum, tetapi juga membantu menentukan lokasi kematian dan informasi lainnya. Jiang Yuan mengguncang perutnya yang berdinding agak tebal, dan pada saat itu, sebuah benda berkilauan muncul ke permukaan, menyerupai roti yang bersinar. Jiang Yuan tanpa sadar menyentuhnya dengan tangannya, dan sederet informasi muncul di benaknya. Menerima warisan Paman 17. Teknik memasak nasi goreng telur, LV3. Ini adalah hidangan khusus Jiang Jianfeng, disempurnakan selama bertahun-tahun melalui perenungan dan perbaikan. Jiang Jianfeng dapat membuat semangkuk nasi goreng telur yang lezat dengan rasio standar sepertiga minyak, sepertiga sayuran, dan sepertiga telur. Biaya bahan-bahannya jauh lebih rendah daripada rata-rata pasar. Rasanya tetap enak, sehat dan ramah lingkungan, sehingga memuaskan banyak pelanggan. Pangsit mengilap itu berkedip 2 kali dan lenyap seketika, tanpa keraguan sedikit pun. Apakah kamu melihatnya?
Jiang Yuan tiba-tiba bertanya pada Wu Jun. Wu Jun bingung dan bertanya, "Apa?" Jiang Yuan segera tahu bahwa roti yang bersinar itu hanya bisa dilihat olehnya. Jadi dia dengan santai mengganti topik pembicaraan. Ada banyak isi perut dan tidak bisa dicerna dengan baik. Benar, Wu Jun setuju, lalu melanjutkan, biarkan aku mengambil alih dari sini. Pada tahap ini, mustahil bagi Wu Jun untuk mempercayakan seluruh pekerjaan forensik kasus pembunuhan kepada seorang pemula. Terutama dalam hal menentukan penyebab dan waktu kematian, dia tidak begitu percaya pada Jiang Yuan. Jiang Yuan dengan enggan minggir lagi pula. Itu adalah paman 17-nya, dan dia merasa dia bisa melakukannya dengan lebih hati-hati. Sebaliknya, Wu Jun bekerja jauh lebih cepat. Ia dengan cepat menjahit beberapa sayatan, lalu menemukan batu bata kamar mayat untuk diletakkan di bawah leher almarhum, memulai pemeriksaan leher. Cedera pada tulang belakang leher dengan cepat terlihat oleh semua orang. Setelah pengamatan yang cermat, Wu Jun berkata, fraktur algojo. Ambil foto dari berbagai sudut. Ini adalah cedera yang fatal. Jiang Yuan bahkan tidak perlu melepas sarung tangannya. Cukup membilasnya sebentar, lalu mengambil kamera di atas meja dan mulai memotret. Pada titik ini, Paman 17 mungkin tidak peduli lagi dengan kontaminasi. Setelah mengambil foto, Jiang Yuan mengamati tulang belakang lehernya lebih dekat. Fraktur algojo sebenarnya adalah fraktur pada sumbu tulang, yakni ruas tulang leher kedua. Dinamakan demikian karena sering terlihat pada kasus gantung diri di masa lalu. Akan tetapi, fraktur algojo tidak hanya terjadi pada kasus gantung diri. Struktur manusia yang rapuh berarti bahwa semua jenis trauma dapat menyebabkan fraktur sumbu. Dalam kasus ini, yang menyebabkan patahnya poros tulang adalah masuknya pisau buah ke leher. Sebuah keberuntungan kecil dalam situasi yang tidak menguntungkan, kata Wu Jun sambil berdecak. Fraktur algojo merupakan salah satu cara tercepat untuk mati. Seringkali, sumbu yang terbelah menembus batang otak, mengakibatkan kematian seketika tanpa sedikit pun rasa takut. Dari sudut pandang ini, tampaknya ini sedikit keberuntungan. Akhirnya, Wu Jun pun mengambil sampel jaringan otak, melakukan pemeriksaan, lalu menyerahkan laporan otopsi kepada paman kecil untuk ditandatangani. Sudah selesai, kamu bisa tanda tangani dan kembali sekarang. Saat itu, paman kecil itu sudah mengosongkan perutnya dan tidak berani melihat, menundukkan kepalanya, mengajukan beberapa pertanyaan, menandatangani namanya, dan meninggalkan ruang otopsi. Wu Jun yang sudah sering melihat kejadian seperti itu, tersenyum acuh tak acuh, lalu memanggil Jiang Yuan untuk membantu membersihkan dan mengembalikan tubuh yang sudah dijahit itu ke dalam kamar mayat berpendingin. Bab 5 Tersangka. Mayat ditemukan pada pagi hari, dan otopsi hampir selesai pada sore hari. Setelah mengganti pakaiannya, Wu Jun menarik Jiang Yuan ke tempat terpencil dan berbisik, cari kardus atau sesuatu dan buat api. Membuat api. Pikiran Jiang Yuan masih dipenuhi dengan gambar-gambar dari otopsi, dan dia tidak bisa langsung memahami ide itu. Temukan mereka dan aku akan menjelaskannya. Wu Jun melambaikan tangannya. Jiang Yuan keluar tanpa sepatah kata pun dan kembali dengan 2 kotak kardus, yang diserahkannya kepada Wu Jun. Wu Jun merobek kardus itu dan membakarnya dengan korek api. Begitu api sudah menyala, ia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan berkata, ayo kita melompati api itu untuk menangkal kesialan. Ini, tidak perlu. Jiang Yuan ragu-ragu. Jangan terlalu skeptis, aku sudah melihat banyak hal, kata Wu Jun. Lalu dia mulai berlari-lari seperti anjing corgi, melompat dengan penuh semangat di atas api. Kamu juga. Wu Jun memberi isyarat kepada Jiang Yuan untuk melompati api juga. Jiang Yuan berkata dengan enggan, hari ini adalah paman 17-ku. Sungguh tidak perlu. Paman Seventeen sebenarnya orang yang baik, selalu tersenyum pada semua orang saat dia kembali ke desa, entah dia mengenal mereka atau tidak. Bagaimana kalau dia mendapat teman baru tadi malam? Wu Jun berdiri di sisi lain api, wajahnya diterangi api dan bayangannya berkedip-kedip. Setelah mempertimbangkannya selama 2 detik, Jiang Yuan berlari dan melompati api. Baru setelah kedua kotak kardus itu terbakar, Wu Jun menyalakan sebatang rokok, menatap serius ke arah api yang hampir padam sebelum berkata pada Jiang Yuan, aku akan melapor ke Kapten Huang. Anda membersihkannya dan kemudian memeriksa apakah kafetaria masih memiliki makanan. Kalau tidak, belilah mie instan atau apalah dan bawa ke kantor di sebelah ruang otopsi. Kita akan memanfaatkannya untuk makan siang. Begitulah kehidupan seorang polisi. Anda akan terbiasa dengannya.
Baiklah. Jiang Yuan menyetujui tanpa banyak basa-basi. Kafetarianya di sebelah sini. Wu Jun menunjuk ke arah itu dan menyambungkan panggilan. Dia mengangguk pada Jiang Yuan lalu mendekatkan gagang telepon ke telinganya dan berkata, Kapten Huang, penyebab kematian dipastikan karena patah tulang leher kedua, tidak ada cedera lain. Perkiraan waktu kematiannya sekitar pukul 7 pagi. Tidak ada luka antemortem, tetapi ada tanda-tanda pergerakan postmortem. Setelah mendengarkan sebentar, setelah Wu Jun selesai melaporkan hasil otopsi, Jiang Yuan pergi meminjam peralatan untuk membersihkan abu, lalu menuju ke kafetaria. Pekerjaan otopsi sangat menuntut fisik, dan dia sudah sangat lapar. Rumah duka memiliki kafetaria, restoran, dan supermarket kecil. Restoran dan supermarket tersebut ditujukan untuk keluarga almarhum dan harganya pun mahal. Banyak yang datang lebih awal, mendaki gunung sebelum fajar, dan menjelang siang hari banyak sekali orang yang tidak kuat bertahan, siap untuk ditipu. Di sisi lain, kafetaria diperuntukkan bagi karyawan untuk makan di tempat, tidak besar dan biayanya masuk akal. Dokter forensik dianggap sebagai anggota staf eksternal rumah duka. Jiang Yuan masuk ke dalam, menunjukkan lencananya, dan menerima kartu makan sementara. Ketika dia mendekati tempat penyajian, dia melihat bahwa yang menyajikan makanan adalah seorang gadis muda dengan kuncir kuda panjang. Dia baru saja berdiri, tidak mengenakan masker, dan menyambutnya dengan senyuman. Ini semua makanan yang tersisa. Kami tidak tahu kamu akan datang. Anda dokter forensik baru dari biro daerah, kan? Ya. Bagaimana kau tahu? Jiang Yuan tersenyum sebentar, lalu melihat ke arah hidangan yang tersedia. Hanya beberapa sayuran tumis dan tauge, keduanya tampak kurang menggugah selera. Saya baru saja mendengar dokter forensik baru itu sangat tinggi, dan selain orang-orang dari rumah duka, kami hanya memiliki orang-orang dari Biro Catatan Sipil dan Biro Catatan Agama yang mengunjungi kafetaria kami, jadi mudah untuk melacaknya. Gadis dengan kuncir kuda itu memperlihatkan lesung pipitnya sambil tersenyum, lalu menambahkan, jika kamu tidak terburu-buru, bolehkah aku memasak mie untukmu? Pandangan Jiang Yuan kemudian tertuju pada dapur kecil di belakang kafetaria. Hanya beberapa kompor sederhana dan beberapa lauk pauk yang disimpan dalam wadah di sampingnya. Melihat ke arah dapur, Jiang Yuan merasa ingin tahu, kamu punya nasi? Bisakah aku membuat nasi goreng sendiri? Gadis berkuncir kuda itu ragu sejenak, mendongak menatap Jiang Yuan yang tinggi dan berpakaian rapi, lalu cepat-cepat menyeringai. Unit kecil kita tidak seformal itu, tapi tidak banyak yang mau memasak sendiri. Apakah kamu yakin bisa menangani kompor seperti ini? Ya. Kalau begitu, silakan masuk. Gadis itu mengangkat penutup di sisi kanan dan menatap Jiang Yuan sambil tersenyum. Sekalipun kamu memasak nasi gorengmu sendiri, kamu tetap harus membayar harga nasi goreng telur. Baiklah. Jiang Yuan menanggapi dan memasuki dapur kecil, mengambil sendok besar, dan sesaat merasa anehnya mahir. Gadis dengan kuncir kuda panjang itu membawa nasi dan telur, dan Jiang Yuan menggunakan 2 kulit telur untuk mengambil kuning telur secara bergantian dan mengocoknya sebelum menuangkannya ke dalam nasi untuk sekitar 4 atau 5 mangkuk. Kemudian dia menyalakan tungku, menuangkan minyak, dan mulai menumis. Di sekolah, yang paling bisa dilakukan Jiang Yuan hanyalah menambahkan telur ke mie instan. Tapi sekarang, saat ia bermain dengan sendok, ia cukup terampil. Gadis berkuncir panjang itu memperhatikan gerak-geriknya sambil sedikit mengernyit. Ketika dia melihat Jiang Yuan menambahkan sayuran, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak apa-apa jika menggunakan lebih banyak bahan. Jiang Yuan berhenti sejenak, memutar sendok, dan tetap mengambil hanya sedikit lobak potong dadu, sambil berkata, tidak perlu, ini sudah cukup. Kuncir kuda panjang, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Jiang Yuan, saya tidak sopan. Percakapan mereka berakhir agak tiba-tiba. Jiang Yuan hanya fokus membuat nasi goreng. Dia sendiri tidak memiliki keterampilan memasak yang sesungguhnya. Dia hanya bergantung sepenuhnya pada warisan Paman 17. Dan pada saat ini, dia juga menggunakan bahan-bahan dengan sangat hemat, seperti yang biasa dilakukan Paman 17. Melihatnya, gadis berkuncir panjang itu merasakan sedikit kesedihan. Nasi goreng telur yang hemat seperti itu pastilah berarti kehidupan masa lalunya cukup sulit. Sayang sekali. Aku akan menyisakan sebagian untukmu coba. Jiang Yuan menghitung dan membuat 3 porsi nasi goreng telur, menyendok sebagian untuk dirinya dan Wu Jun, lalu menyajikan semangkuk kepada gadis muda itu.
Sebenarnya itu tidak perlu. Aku sudah makan, kata gadis berkuncir panjang itu seraya menatap nasi goreng telur berwarna keemasan bening di mangkuk dan perasaannya makin terharu. Nasi goreng telur yang cukup untuk 3 orang sungguh luar biasa. Jangan malu-malu. Jiang Yuan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, membawa wadah makanannya dan pergi. Melihat Jiang Yuan meninggalkan kantin, gadis dengan kuncir kuda panjang itu menunduk memandangi nasi goreng dan berpikir nasi goreng itu tampak cukup lezat. Dia berbalik, mengambil sendok, menyendok setengahnya, dan mulai mengunyah. Tanpa sadar, dia mendapati dirinya mengangguk. Tidak menyangka kalau ternyata enak juga. Gerutu gadis berkuncir panjang itu dalam hati dan memutuskan untuk menyisakan sedikit saja untuk dicoba oleh si juru masak. Begitu dia membuat keputusan itu, dia dengan senang hati memeluk separuh lainnya dan mulai mencicipinya dengan lahap. Rasanya benar-benar enak. Ya? Apakah juru masak kamar mayat sudah membaik? Wujun menggigit nasi goreng yang dibawa Jiang Yuan dan memujinya. Hanya ada beberapa sayuran yang tersisa di kantin, jadi aku membuat nasi goreng, kata Jiang Yuan sambil menyendok beberapa suap nasi lagi dan mengangkat mangkuknya ke arah kamar mayat sebagai penghormatan kepada Paman 17. Mata Wujun berbinar. Kamu seharusnya mengatakan lebih awal bahwa kamu memiliki bakat ini. Saya hanya belajar membuat nasi goreng. Itu dari Paman 17. Jiang Yuan menyela Wujun. Wujun terdiam sejenak, menatap nasi gorengnya lagi, ragu-ragu selama beberapa detik, lalu menggelengkan kepalanya dan menghabiskannya dengan rakus, minum 2 teguk teh sebelum berkata, ayo kembali lagi nanti. Anda memilah-milah foto, mengisi laporan otopsi, dan melihat apakah ada orang yang bersedia membantu secara sukarela. Jiang Yuan menanggapi dengan pengakuan. Wujun melirik Jiang Yuan, lalu berkata perlahan, Kapten Liu menemukan jejak bahan pembersih di dapur restoran korban, dan kemudian menemukan noda darah. Saat ini, tersangka utama adalah istri almarhum. Bibi 17. Wajah Jiang Yuan menunjukkan keterkejutan, namun tidak terlalu intens. Suaminya telah meninggal, dan pembunuhnya adalah istrinya. Di negara manapun, ini adalah skenario yang mungkin terjadi, dan yang bisa dilakukan Jiang Yuan hanyalah menghela nafas. Melihat emosi Jiang Yuan relatif stabil, Wujun mengangguk dan melanjutkan, tim kedua pergi mencari senjata pembunuhan. Semua rekan di kantor polisi sudah pergi ke tempat kejadian perkara. Kita harus tinggal di rumah. Baiklah, Jiang Yuan setuju, sambil segera menghabiskan sisa nasi di mangkuknya. Bab 6, identifikasi sidik jari halaman tim polisi kriminal jauh lebih sepi dari biasanya. Di daerah seperti Ningtai dengan jumlah penduduk beberapa ratus ribu, kemungkinan terjadinya kasus besar tidaklah tinggi. Sepanjang tahun, hanya terjadi sekitar 10-8 kematian tidak wajar, dan di antara jumlah tersebut, yang berakhir menjadi kasus pidana, yaitu kasus pembunuhan, biasanya hanya 1 atau 2. Itulah sebabnya, meski kasus ini tampak sederhana, tim reserse kriminal Polri tetap mengerahkan seluruh kemampuan. Ketika Jiang Yuan kembali ke kantor, ia melihat lantai 4 tempat divisi investigasi kriminal berada kosong, kecuali pintu ke kantor bukti jejak terbuka, dengan seseorang sibuk mengetik di keyboard di dalam. Pastikan untuk menulis laporan yang terperinci. Kasus ini mungkin akan berakhir dengan hukuman mati, dan persyaratan untuk peninjauan hukuman mati sangat ketat. Wujun mengingatkan Jiang Yuan dan kemudian menambahkan, dulu ketika kita menangani sebuah kasus, ada sebuah barang bukti yang berupa drum minyak plastik. 2 tahun telah berlalu sejak kami menutup kasus ini, dan tiba-tiba kami mendapat telepon yang menanyakan mengapa drum pada gambar berwarna putih, tetapi barang bukti sebenarnya berwarna kuning. Saat menyalakan komputernya, Jiang Yuan mendengarkan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Mengapa? Karena bukti sebenarnya sudah tua dan plastiknya sudah berubah warna. Kami harus membuat materi tambahan. Wujun berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Maksud dari memberitahu Anda hal ini adalah untuk mengatakan bahwa verifikasi untuk kasus hukuman mati jauh lebih ketat dibandingkan dengan kasus lainnya. Banyak mata yang memperhatikan, jadi tidak ada salahnya untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Dimengerti? Jiang Yuan menyetujui dengan lancar. Setelah jeda sejenak, dia bertanya, haruskah aku menghindari keterlibatan karena hubunganku dengan Paman 17? Hanya kerabat dekat yang perlu melakukan itu. Definisi Wujun tentang kerabat dekat bervariasi dalam teks hukum yang berbeda.
Cakupannya paling luas dalam hukum administrasi dan paling sempit dalam hukum pidana, terbatas pada pasangan, orang tua, anak-anak, dan saudara kandung. Merasa yakin, Jiang Yuan fokus pada pekerjaannya. Tak lama kemudian, mejanya tertutup rapi dengan serangkaian foto. Usus paman 17, jantung paman 17, irisan otak paman 17, isi perut paman 17. Jiang Yuan dengan hati-hati memilih dan memberi label pada mereka. Bagi petugas polisi, kompleksitas pemrosesan kasus seringkali jauh melampaui penyelesaian kasus itu sendiri. Sama halnya dengan pembunuhan saat ini, sekalipun rincian kasusnya sederhana dan jelas, dan tersangka mengaku, masih banyak sekali dokumen yang harus dilengkapi selama tahap pemrosesan. Baru menjelang akhir hari kerja, kebisingan mulai terdengar dari halaman. Jiang Yuan melihat keluar jendela dan melihat ketiga mobil dari tim polisi kriminal telah kembali. Kapten Liu dari regu kedua bahkan berdiri dengan perlengkapan lengkap di depan mobil polisi tengah seolah-olah dia sedang bersiap untuk pertempuran. Bibi 17 bertubuh kurus dan memiliki tatapan kosong saat dia diborgol dan didorong keluar dari kursi belakang. Sejujurnya, Jiang Yuan tidak memiliki banyak kenangan baik atau buruk tentang 17 Bibi. Sebelum mengikuti ujian pegawai negeri, ia telah belajar kedokteran di kota lain selama 5 tahun. Bahkan sebelum itu, dia sudah menghabiskan 3 tahun di sekolah asrama. Jadi kesannya tentang Bibi 17 tidak sejelas kesannya tentang perut paman 17. Tersangka telah mengidentifikasi senjata pembunuhan sebagai pisau koki, yang dibuang ke tempat sampah di luar komunitas. Wu Jun berdiri untuk melihat ke bawah dan memanfaatkan kesempatan untuk memberitahu Jiang Yuan tentang kasus tersebut. Jiang Yuan menghembuskan napas perlahan. Dengan kasus yang berkembang ke tahap ini, pemecahan kasus tersebut pada dasarnya telah tuntas, terutama untuk kasus di mana senjata pembunuhan dibuang dan kemudian diidentifikasi secara terpisah, yang mana jauh lebih sulit untuk dibatalkan daripada kasus yang hanya didasarkan pada pengakuan saja. Bagaimana dengan membuang mayatnya? Dia tidak mungkin memindahkannya sendirian, bukan? Jiang Yuan mengajukan pertanyaan lain. Kakaknya membantu memindahkannya, menggunakan becak dan gerobak dari toko mereka untuk mengangkut sayur-sayuran. Wu Jun berhenti sejenak lalu menambahkan, dia juga sudah tertangkap dan sudah mengaku. Dengan itu, kasus tersebut memiliki bukti fisik dan pengakuan, menjadikannya kasus yang hampir kuat. Saat pikiran Jiang Yuan mengembara, antarmuka sistem semi-transparan muncul. Tugas: melakukan otopsi komprehensif untuk membantu memecahkan kasus. Hadiah tugas: metode analisis sidik jari tunggal Chongqing, identifikasi pola lingkaran, LV3. Mata Jiang Yuan membelalak saat melihatnya dan kemudian menyaksikan sebuah pangsit perak terbang ke dahinya. Banjir informasi memaksa masuk secara agresif. Metode analisis sidik jari tunggal Chongqing adalah salah satu metode analisis sidik jari tunggal dan merupakan salah satu yang pertama diadopsi di Tiongkok. Ini secara khusus digunakan untuk menangani situasi di mana hanya ada satu sidik jari atau bahkan hanya sebagian sidik jari. Demikian pula, ada beberapa metode lain, termasuk metode analisis sidik jari tunggal Qingdao di Tiongkok, dan metode klasifikasi sidik jari tunggal Bartley di negara lain. Tidak ada metode yang lebih unggul atau lebih rendah. Keduanya terutama berbeda dalam cara sidik jari dikategorikan dan diklasifikasikan, dan metode analisisnya sedikit berbeda. Secara sederhana, ini adalah teknik untuk mencocokkan sidik jari. Mata Jiang Yuan berbinar karena kegembiraan. Pencocokan sidik jari adalah ciri khas investigasi bukti jejak, dan tentu saja, butuh waktu dan upaya signifikan untuk mempelajarinya. Penawaran langsung sistem tersebut sangat meningkatkan rasa kebahagiaannya. Namun, mencocokkan sidik jari bukanlah tugas mudah. Perangkat yang seharusnya mengambil foto sidik jari acak, memasukkannya ke komputer, dan bekerja cepat untuk menemukan sidik jari yang cocok belum ada. Teknologi identifikasi sidik jari otomatis, AFIS, yang sudah mapan dan digunakan secara internasional, baik itu NEC milik Jepang, Chogent milik Amerika Serikat, atau Morpo milik Prancis, semuanya melibatkan penandaan manual terhadap ciri-ciri sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara, yang dikenal sebagai titik ciri. Kemudian mereka mencocokkan poin-poin fitur ini secara otomatis dalam sistem dan memberinya skor berdasarkan kesamaan, dari tertinggi ke terendah, untuk menghasilkan daftar kandidat untuk ditinjau. Hal ini karena sidik jari dapat berubah bentuk akibat tekanan dan faktor lainnya, seringkali dengan cara non-linier. Seringkali, sidik jari juga dapat diterjemahkan, tumpang tindih, dan tidak terpelihara dengan baik, yang mana hal ini sangat umum terjadi.
Selain itu, sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara seringkali tidak lengkap. Singkatnya, teknologi identifikasi sidik jari otomatis memerlukan praproses sidik jari secara manual. Perangkat seperti jam kehadiran karyawan hanya mengetahui cara mencocokkan dua sidik jari untuk menentukan apakah keduanya sama, tetapi tingkat pengenalannya masih jauh dari yang dibutuhkan polisi. Pada saat ini, Wu Jun hanya melihat Jiang Yuan dengan ekspresi linglung dan terbatuk pelan 2 kali, sambil berkata, "Tidak banyak yang bisa dilakukan sekarang. Jika kau ingin pergi, silakan saja. Aku akan mengurus sisanya." Apakah itu baik-baik saja? Jiang Yuan ragu-ragu. Ia ingin mencoba teknologi baru yang diperolehnya, tetapi berpikir mencobanya di rumah juga tidak akan menjadi masalah. Kita hanya punya pekerjaan segini saja. Kalau sudah selesai, ya sudah selesai, kata Wu Jun sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Dibandingkan dengan petugas polisi di bawah yang baru mulai sibuk, pekerjaan sibuk dokter forensik sudah berakhir. Bab 7. Pelukan Sungai Tai. Jiang Yuan berganti pakaian kasual, menaiki sepeda listriknya, dan dengan santai bersepeda pulang. Keuntungan bekerja di kota asal adalah kedekatannya dengan rumah. Bahkan jika Anda tinggal di pinggiran kota, perjalanan singkat dengan sepeda listrik sudah cukup, dan Anda dapat menikmati pemandangan di sepanjang jalan, menikmati pemandangan tepi sungai tanpa kemacetan lalu lintas. Sejauh menyangkut penataan lanskap perkotaan, Kabupaten Ningtai telah melakukannya dengan cukup baik. Khususnya wilayah Sungai Tai, telah banyak diinvestasikan untuk desain, konstruksi, dan pemeliharaan. Hal ini dapat dilihat dari statistik sederhana. Hanya dalam waktu setengah bulan sejak Jiang Yuan mulai bertugas, berbagai departemen terkait telah menindak 5 pasangan yang menggoyang-goyangkan mobil mereka karena kegirangan di sepanjang Sungai Tai, orang luar yang datang khusus untuk melihat pemandangan itu. Penduduk setempat yang tahu lebih memilih Siningshan untuk kegiatan tersebut, yang pemandangannya sama menakjubkannya dengan medan yang lebih kompleks, dengan lebih sedikit orang dan hampir tidak ada pengawasan. Desa Jiang terletak di kaki Siningshan, di tepi Sungai Tai, dulunya terkenal dengan sawah-sawahnya yang lebat dan dikenal di seluruh daerah sekitarnya. Sekarang, daerah itu terkenal dengan pembongkaran di sekitarnya karena pemandangannya yang indah. Tanah keluarga Jiang Yuan juga sepenuhnya diambil alih, dan rumah-rumah baru tersebar di beberapa area pemukiman di dalam dan luar kota. Jiang memilih untuk tinggal di daerah perumahan Jiangchun, yang paling dekat dengan lokasi awal desa Jiang. Komunitas ini menampung sebagian besar warga desa Jiang, tinggal di sana, dengan apartemen di atas dan di bawah semuanya dipenuhi penduduk desa. Kehidupan sehari-hari tidak jauh berbeda dengan hari-hari ketika mereka bekerja di ladang di desa. Jiang Yongxin membangun kompor besar di dapurnya, dengan cerobong asap yang sedikit dimodifikasi dan kap mesin yang kuat dipasang di atasnya. Dia menggunakan batu bara dan kayu bakar sebagai bahan bakar. Panci besi cor di tengahnya cukup besar untuk seekor domba dengan diameter dan cukup dalam untuk seekor angsa, cukup menakutkan, dan juga cukup lezat. Saat Jiang Yuan memasuki kawasan perumahan Jiangchun, dia terus-menerus mengangguk kepada orang-orang di kedua sisi, memarkir sepedanya di lantai bawah, dan menuju lift, di mana seseorang sudah menunggu. "Nyonya Hua," Jiang Yuan menyapanya. Seorang wanita setengah baya dari desa yang sama tetapi tidak dalam 5 derajat kekerabatan secara seragam dipanggil bibi atau nyonya, diikuti dengan nama mereka sendiri. "Nyonya." Hua tersenyum sebentar, lalu tak sabar bertanya, "Apakah pamanmu yang ke-17 benar-benar ditikam sampai mati oleh istrinya?" Jiang Yuan terkejut, dan berkata, "Kasusnya masih dalam penyelidikan, saya tidak bisa mengatakannya." "Jadi itu benar." "Nyonya." Hua mengepalkan tangannya, jari-jari kakinya sudah gatal untuk menyebarkan berita itu. Jiang Yuan, mengingat banyaknya informasi yang dia hadapi setiap kali dia pulang untuk liburan, tahu dia tidak bisa memberikan petunjuk apapun. Dia dengan sabar mengulangi, "Kasus ini masih dalam penyelidikan. Saya tidak bisa membahas secara spesifik. Saya juga tidak bisa memberitahu Anda apakah informasi yang Anda terima itu benar atau salah." "Jadi itu tidak benar." "Nyonya." Hua jelas-jelas belum siap menyerah. CK. Pintu lift terbuka. Jiang Yuan memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari lift dan segera membuka pintunya sendiri. Warga kawasan perumahan Jiangchun terbiasa tidak mengunci pintu pada siang hari, sehingga mereka tidak perlu repot mengetuk pintu. Mereka hanya perlu berteriak saat masuk. Saat Jiang Yuan memasuki rumahnya, dia berteriak, "Ayah, aku kembali."
Apartemen ini menggabungkan 4 unit terpisah menjadi satu, dan TN. Kompor kayu bakar tradisional kesukaan Jiang ada di dapur timur. Mengingat lokasinya, seseorang harus berbicara lebih keras agar didengar. Mendengarmu, Tuan. Jiang berteriak balik dari jauh sambil memegang handuk, menyekat tangannya saat dia keluar, dan kemudian berseru. Bibinya, dia ada di sini. Saya bertemu dengan Jiang muda di jalan. Nyonya. Hua mengikuti Jiang Yuan, menyapa mereka dengan akrab sambil menjatuhkan diri di sofa. Pembantaian total keluarga paman ke-17 adalah gosip dengan mutu yang berbeda, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan hal-hal biasa seperti menantu perempuan seseorang yang berselingkuh atau putra seseorang yang ketahuan mencari jasa. Pada saat itu, Ibu Hua merasakan adanya misi, bertekad untuk memastikan bahwa penduduk desa Jiang menerima informasi yang akurat. Minumlah teh. Makanlah biji bunga matahari. Kami tidak banyak melakukan persiapan di rumah. Tuan. Jiang, yang merupakan sosok seorang tetua kota, berbicara seolah-olah kata-katanya direndam dalam air hangat. Tidak peduli, Nyonya. Hua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan melanjutkan pada Jiang Yuan. Kudengar mereka sudah menutup toko paman ke-17-mu, dan orang-orang sudah menggeledah rumahnya. Aku bahkan tidak bisa menghubungi telepon bibimu yang ke-17. Aku meninggalkan pesan di lingkaran pertemananku, dan dia tidak membalas. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan mereka? Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Apa yang bisa dikatakan Jiang Yuan ketika pertanyaan yang diajukan mengandung lebih banyak informasi daripada yang diketahuinya? Yang bisa dilakukannya hanyalah tetap tenang dan kalem dalam menanggapinya. Berderak. Orang lain membuka pintu dan langsung masuk. Paman, kawan, bibi, apa yang kalian bicarakan? Apakah ini tentang paman ke-17? Kali ini giliran Jiang Yongxin, sepupu Jiang Yuan, yang menjalankan tempat cuci mobil di lantai bawah. Nyonya. Hua melirik Jiang Yuan, mengedipkan mata secara misterius, dan terkekeh. Hanya omong kosong. Jiang Yongxin terkekeh 2 kali dan menatap Jiang Yuan. Kak, mari kita ngobrol tentang paman 17. Tidak bisa membicarakan hal itu. Jiang Yuan mengulang kepada Jiang Yongxin apa yang baru saja dia katakan kepada Nyonya. Hua. Jiang Yongxin mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian berkata dengan antusias. Jadi, kamu sebenarnya tahu situasinya tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Jiang Yuan merasa tidak berdaya, seolah-olah dia telah berbicara tanpa hasil. Dia hanya berdiri dan melambaikan tangannya. Saya akan membantu di dapur. Ayah Jiang, Jiang Fuzhen mengikuti sambil tertawa gembira, juga memanggil 2 orang di belakangnya. Silakan ambil makanan dan minuman. Nyonya Hua dan Jiang Yongxin tidak keberatan dan segera terlibat dalam diskusi yang hangat. Sebelum Jiang Yuan bahkan memasuki dapur, pintu depan berderi terbuka lagi, dan sebuah sapaan yang akrab namun aneh terdengar. Apakah Fuzhen ada di rumah? Aku akan melihat-lihatnya. Jiang Yuan dan ayahnya bersikap seolah-olah mereka tidak mendengar dan diam-diam berjalan ke dapur. Seperti yang diduga, diskusi yang ramai di ruang tamu semakin keras. Di dalam dapur, potongan daging sapi direbus perlahan dalam panci besar di atas kayu bakar. Lemak sapi yang agak kuning bergetar di bawah air yang menggelegak. Lapar? Mau aku potongkan sepotong? Ayah Jiang, Jiang Fuzhen bertanya kepada putranya. Jiang Yuan menyentuh perutnya dan mengangguk. Otopsi yang dilakukannya hari ini cukup menyeluruh, dan beban kerjanya pun sangat besar. Nasi goreng porsi tunggal dengan sedikit minyak dan sedikit telur di rumah duka hampir tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Ayah Jiang terkekeh, mengambil pisau kecil dari kompor, meraih sepasang sumpit, menusukkan ke dalam panci untuk mengambil sepotong daging sapi yang empuk, dan memotongnya perlahan, lalu dengan santai menyerahkannya kepada Jiang Yuan. Jiang Yuan menyiapkan piringnya dan mulai makan sambil meniup makanan panas itu. Ibunya telah meninggal dunia lebih awal, jadi ayahnya lah yang merawatnya. Semur dan daging rebus merupakan makanan favoritnya dan juga merupakan makanan yang sangat ahli dimasak oleh kawan Jiang Fuzhen di masa lampau. Akan tetapi, tidak seperti banyak orang tua lainnya, dengan kekayaan yang diperoleh dari kompensasi pembongkaran awal, TN. Jiang punya banyak waktu untuk belajar memasak. Keahlian memasaknya telah meningkat selama bertahun-tahun, dan kini dia menjadi seorang pecinta kuliner di Ningtai Demolition Group. Daging sapi hari ini dimasak cukup baik, dengan rasa ringan yang tidak berminyak, sedikit rasa asin memuaskan langit-langit dan perut.
Lelah. Ayah Jiang Fuzhen membuka sekaleng bir, menyerahkannya kepada Jiang Yuan, lalu membuka satu lagi untuk dirinya sendiri, dan mulai minum sambil mengeluarkan suara berdenting. Jiang Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, ada banyak orang yang lebih lelah dariku. Ayah Jiang tertawa. Tidak banyak orang di seluruh negeri ini yang lebih santai daripada saya, dan terkadang saya masih merasa sangat lelah. Pokoknya, lihat saja sendiri, kalau kamu memang benar-benar tidak mau melakukannya lagi, belilah mobil sport untuk dikendarai, menikahlah seperti anak muda lainnya di desa, dan jalani saja hidupmu dengan santai. Aku akan mempertimbangkannya. Jiang Yuan tahu ayahnya hanya mengoceh. Dibandingkan dengan dirinya, Kamrat Jiang Fuzhen lebih peduli dengan jabatan resmi. Untuk mendapatkan persetujuannya untuk mengundurkan diri setidaknya diperlukan pertukaran 2 cucu. Fuzhen. Seseorang mulai memanggil dari luar lagi. Paman ketigamu ada di sini. Silakan ambil dagingnya. Suasananya ramai sekali hari ini, seakan-akan paman 17 Anda yang meninggal di tempat kita. Kata ayah Jiang menyekat tangannya di celananya, memberitahu Jiang Yuan lagi, dan kemudian kembali ke ruang tamu untuk menyambut para tamu. Tak lama kemudian, pengunjung yang datang terus menumpuk, mencapai tingkat keributan yang ramai. Jiang Yuan menghela napas, langsung keluar melalui pintu belakang, dan menaiki tangga darurat ke lantai atas. Rumah di atap itu didekorasi sesuai dengan keinginan ayahnya. Konon katanya akan dijadikan rumah pernikahan, namun hingga kini rumah itu tetap menjadi tempat tinggal para bujangan. Saat ini adalah tempat yang cocok bagi Jiang Yuan untuk mencari kesunyian, melatih keterampilan yang baru diperolehnya, dan membaca novel. Bab 8. Membandingkan sidik jari. Komputer desktop lama itu berdengung dan berderit saat dioperasikan. Hembusan udara hangat berhembus keluar dari kotak, menghilang ke dalam ruangan. Dalam sekejap, sisi kanan layar LCD menampilkan 20 sidik jari teratas dengan nilai kecocokan tertinggi. Jiang Yuan tidak terburu-buru. Dia menyesap tehnya dan kemudian mengklik untuk memeriksa sidik jari pertama. Beberapa hari terakhir ini, karena kasus pembunuhan Paman 17, seluruh pasukan polisi kriminal telah beroperasi dengan kapasitas penuh. Tiba-tiba keadaan menjadi lebih tenang, dan Jiang Yuan kembali menjalani rutinitas sebagai dokter forensik. Tampaknya tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sementara itu, dia secara bertahap menjadi mahir dengan sistem penghargaan yang baru diperolehnya, metode analisis sidik jari tunggal Chongqing, identifikasi pola busur, LV3, melalui latihan. Setelah beberapa latihan dengan buku kerja studinya dan materi publik, Jiang Yuan memutuskan untuk mempraktikkan keterampilannya. Pertama, mengidentifikasi sidik jari berpola busur, lalu menentukan siapa pemiliknya. Untuk langkah pertama, ia memilih sidik jari yang dikumpulkan dari kasus perampokan di kota tetangga, Kabupaten Longli. Alasan dia tidak memilih sidik jari dari kasus pembunuhan adalah karena prinsip, semua pembunuhan harus dipecahkan, yang berarti kasus-kasus ini diberi perhatian besar, terutama sebelum menjadi kasus yang belum terpecahkan, dengan sidik jari yang menjalani perbandingan menyeluruh. Sidik jari dari kasus pembunuhan yang masih ada di dalam basis data pasti sangat menantang. Jika Kabupaten Longli memiliki kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dengan sidik jari tersangka pelaku yang telah dicabut, sidik jari tersebut akan terlebih dahulu dibandingkan beberapa kali oleh pemeriksa jejak setempat. Jika tidak cocok, akan dilakukan upaya untuk mengangkat cetakan tambahan di lokasi. Jika semua upaya gagal, Skuadron Sains dan Teknologi Kriminal Kota akan dipanggil untuk memberikan bantuan, atau bahkan menghubungi Departemen Provinsi secara langsung juga bisa dilakukan. Jika sidik jari tersebut tidak cocok di tingkat Departemen Provinsi, sementara kasusnya belum terpecahkan, maka setiap 1 atau 2 tahun, Departemen dan Kementerian akan menyelenggarakan perbandingan sidik jari khusus untuk kasus-kasus besar yang belum terpecahkan. Pesertanya seringkali merupakan pakar forensik dari kelompok bakat teknologi kriminal di Departemen Provinsi atau kelompok bakat muda di Kementerian. Jiang Yuan telah mencoba nasi goreng telur LV3, jadi ekspektasinya terhadap identifikasi sidik jari berpola busur LV3 tidak terlalu tinggi. Nasi goreng telur rasanya enak, tetapi tidak berkilau. Dengan logika itu, identifikasi sidik jari berpola busur LV3 pasti mengesankan, tetapi tidak seperti dewa. Selain itu, basis data sidik jari yang dapat diaksesnya terbatas. Dimulai dengan kasus pembunuhan sebagai sidik jari pertama yang dianalisis, pikir Jiang Yuan, akan terlalu mudah untuk mengalami kemunduran. Sebaliknya, kasus perampokan tampaknya lebih cocok untuk saat ini.
Di satu sisi, kasus perampokan biasa tidak akan mencapai tingkat kasus besar di Departemen Provinsi. Di sisi lain, keseriusan penanganan kasus perampokan di tingkat biro daerah menentukan petugas forensik awal akan cukup serius saat mengambil sidik jari. Sidik jari yang diunggah ke basis data pasti sangat relevan dengan kasus tersebut. Konon, Jiang Yuan cukup terkejut saat pertama kali membuka gambar sidik jari untuk kasus ini. Sidik jari itu diambil dalam kondisi yang tidak diketahui, tidak hanya buram tetapi juga tidak lengkap. Jumlahnya hanya sekitar setengah dari sidik jari normal. Untungnya, lebih banyak area ujung jari yang terpelihara, sehingga menyediakan dasar untuk perbandingan. Di luar itu, distorsi sidik jari bahkan tidak layak disebutkan. Ini sangat berbeda dari sidik jari yang ditinggalkan orang biasa saat masuk kerja. Tanpa keahlian profesional tertentu, bukan hanya masalah menandai titik-titik karakteristik, bahkan menentukan jari mana yang ditandai pun bisa jadi sulit. Sebagaimana yang diduga, tidak satu pun dari 20 sidik jari yang secara otomatis dicocokkan oleh sistem cocok. Jiang Yuan tidak patah semangat. Sidik jari tersebut diunggah ke sistem justru karena pemeriksa bukti jejak setempat kesulitan mencocokkannya. Alasan kegagalan lokal bisa jadi karena masalah teknis atau mungkin basis data tidak memuat sidik jari yang sesuai. Jika yang terakhir, tidak ada yang bisa dilakukan Jiang Yuan selain berharap cakupan basis data sidik jari biro itu lebih besar. Dan itulah yang dia andalkan dengan yang pertama. Bagi petugas forensik yang mencocokkan sidik jari, upaya sangatlah penting. Hanya dengan melakukan upaya tersebut, ada peluang untuk mengandalkan keberuntungan. Jiang Yuan menutup halaman perbandingan sidik jari dan membuka kembali gambar sidik jari tersangka. Kali ini menggunakan Photoshop. Dia mengamati keadaan sidik jari yang belum lengkap itu dengan cermat dan kemudian mulai mengatur kontras dan kecerahan. Penyesuaian Jiang Yuan sangat teliti sehingga peningkatan kecil pada kejelasan gambar sidik jari pun memerlukan waktu setengah jam. Namun, mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu. Begitu Jiang Yuan menyiapkan semuanya, dia mengamati gambar sidik jari itu lebih dekat, dan arah garisnya menjadi lebih jelas. Dia kemudian membuat sedikit penyesuaian pada bagian tengah sidik jari. Titik pusat tidak pasti karena tingkat ketidaklengkapan sidik jari yang parah. Jika Jiang Yuan tidak menyesuaikannya, sistem akan secara otomatis memperkirakan titik pusat. Sambil mengamati aliran pola, Jiang Yuan mendefinisikan ulang titik pusat dan kemudian mengembalikannya ke perangkat lunak, menyesuaikan pengaturan, dan menekan konfirmasi sekali lagi. 20 sidik jari lainnya, tidak ada satupun yang cocok. Dia menyesuaikan titik pusat lagi dan membandingkannya sekali lagi. Kali ini, Jiang Yuan segera memperhatikan sidik jari ketiga pada daftar. Bagi orang awam, sekilas, semua sidik jari mungkin tampak serupa, terutama yang tergolong berpola busur atau lengkung tenda, seringkali sangat sulit dibedakan. Namun bagi seseorang yang terus-menerus mengamati sidik jari, ciri-ciri sidik jari yang berbeda akan menjadi sama familiarnya seperti bintik-bintik pada wajah babi tua setelah beberapa saat. Jiang Yuan langsung membuka sidik jari ketiga, memperbesarnya, dan meletakkannya di sisi kanan layar komputer, lalu membuka sidik jari asli dan meletakkannya di sisi kiri. Ketika dua sidik jari itu ditempatkan berdampingan, kemiripannya menjadi jelas terlihat. Pada titik ini, yang penting bukan lagi hanya mengamati titik-titik karakteristik tetapi lebih kepada menilai tingkat kemiripan antar sidik jari. Jika menyangkut satu lawan satu, kemampuan mata manusia untuk membedakan jauh lebih kuat daripada komputer. Dapat yang cocok. Jiang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, merasakan gelombang kelegaan saat ia dengan santai menyerahkan sidik jari yang cocok itu. Berdasarkan aturan, hasil cetakannya akan diserahkan ke para ahli di Departemen Provinsi untuk ditinjau. Setelah mereka mengonfirmasi keakuratannya, mereka akan mengklik kirim, dan seseorang akan memberitahu unit garis depan terkait untuk mengatur penangkapan. Tentu saja tidak menjadi masalah bagi polisi kriminal setempat untuk melakukan penangkapan jika mereka ingin melakukannya. Itu di luar perhatian Jiang Yuan, ia meregangkan badan dengan lesu, bangkit untuk meregangkan otot-ototnya, dan memeriksa waktu, dengan puas menunggu akhir hari kerjanya. Bab 9 Jejak Bukti. Matahari terbenam, dan matahari sore terbenam di bawah cakrawala. Anjing polisi veteran Hazy, setelah berlari keluar sepanjang hari, menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kandangnya, dengan tenang menunggu hidangan daging sapi, kaki ayam, dan sayur campur malam ini. Dia adalah anjing pelayan berjasa kelas 2 yang mendapat tunjangan makanan,
dibantu oleh Kemitraan Keamanan Publik, rata-rata 75 yuan sekali makan, terlepas dari cuacanya. Kapten Hou menepuk-nepuk kepala Heizi dan sambil menyeret tubuhnya yang kelelahan, kembali ke kantor di detasemen polisi kriminal, merebus sepanci air untuk dirinya sendiri, membuat semangkuk mie instan, merobek sebatang sosis ham, dan melahapnya dengan lahap. Di tengah-tengah makan, telepon genggamnya berdering. Halo. Kapten Hou mengerutkan kening. Di ujung lain terdengar suara wanita yang tenang. Kapten Hou, ini adalah tempat sidik jari di regu polisi kriminal umum. Kami memiliki hasil untuk penyelidikan kolaborasi sidik jari dari daerah Anda. Saya kirimkan rinciannya kepada Anda sekarang. Silakan lihat. Kapten Hou menanggapi dengan kosong, menutup telepon, dan bergegas memeriksa pesan di perangkat kepolisiannya. Setelah sekilas pandang, Kapten Hou menjatuhkan minyak, melangkah keluar pintu, dan memerintahkan, "Ping, kumpulkan beberapa orang, kita akan melakukan penangkapan." Dia memiliki kebiasaan memimpin dengan memberi contoh. Ia melakukannya sebagai seorang pemimpin skuadron, dan hal yang sama berlaku saat menjadi seorang pemimpin detasemen. Ping yang dipanggil pun memasukkan beberapa suap mie ke dalam mulutnya, memanggil detektif dari timnya untuk berangkat, meraih mantelnya, dan sambil berjalan keluar bertanya, "Ada kasus apa?" "Kasus perampokan 15 Juli tahun lalu. Tim provinsi mengirimkan kembali sidik jari yang cocok. Orang itu ada di ladang hutan Gunung Tuo, seorang pekerja hutan di sana, baru masuk kerja pagi ini." Kapten Hou berbicara sambil berjalan. "Jalan di sana kasar, naik pikap saja." "Oke." Ping mengakui, lalu mendecak lidahnya 2 kali. "Bermain petak umpet di bawah hidung kita, ya? Apakah pertanian hutan ini baru bergabung dengan jaringan sidik jari tahun ini, atau bagaimana?" Dewasa ini, banyak perusahaan industri dan pertambangan diharuskan memasang dan menghubungkan sistem identifikasi biometrik. Contoh tipikal meliputi tambang batu bara, beberapa bahkan sampai pada sistem pengenalan iris. Namun, Kapten Hou menggelengkan kepalanya. Sidik jari itu sudah ada dalam sistem selama beberapa waktu, dan baru dicocokkan hari ini. Mari kita tangkap dia dulu. Rombongan itu bergegas menuruni tangga, dan Ping, yang telah berlari-lari sepanjang hari, menyalakan truk pikap, menghela napas, dan bertanya, "Haruskah kita membawa Heizi? Mungkin ada baiknya jika dia ada di pertanian hutan." Kapten Hou melihat ke arah kandang tempat Heizi sedang mengunyah kaki ayam, menikmatinya, lalu ragu-ragu. "Biarkan saja dia, Heizi sudah kelelahan, biarkan dia istirahat. Kami akan pergi dan menilai situasinya terlebih dahulu." Ping mengusap punggungnya yang sakit, tertawa kecut, dan memutar kunci kontak. Mobil pikap itu melaju menaiki gunung. Orang-orang mendaki gunung. Saat itu masih dini hari. Langit sudah cerah ketika tersangka akhirnya menandatangani namanya di berita acara interogasi. Pekerja kehutanan berusia 20-an, yang wawasannya tentang anti pengawasan hanya diperolehnya dari film dan acara TV, kehilangan keberuntungan awalnya saat kenyataan mulai terjadi, dan dia terus dituntun oleh polisi selama sisa waktunya. Kapten Hou, yang berjaga sepanjang malam, menghela napas lega, dengan secercah optimisme lelah yang menyala dalam dirinya. Kasus perampokan tersebut merupakan satu dari 8 tindak pidana berat yang diatur dalam hukum pidana. Dari sinilah sebutan unit kasus utama berasal. Untuk kasus seperti itu, kepolisian selalu memberikan prioritas utama. Tahun lalu, dalam upaya memecahkan kejahatan tersebut, Kapten Hou telah bekerja tanpa lelah selama berhari-hari tanpa menemukan petunjuk yang berguna. Kini kasusnya telah terpecahkan dan tersangka berhasil ditangkap dengan lancar. Kapten Hou selaku kepala detasemen kriminal kepolisian merasa sangat bangga. Setelah berpikir sejenak, Kapten Hou mengeluarkan ponselnya dan menelepon Huang Qiangmin dari detasemen polisi kriminal Kabupaten Ningtai yang berdekatan. Telepon berdering 3 kali. "Saya ingin mengucapkan terima kasih, Kapten Huang," kata Kapten Hou dengan sungguh-sungguh. Huang Qiangmin sedikit terkejut. "Apakah aku membuatmu kesal atau semacamnya?" "Tidak, sejujurnya aku benar-benar berterima kasih." Suara Kapten Hou terdengar lebih tulus. Dia sedang mengucapkan terima kasih. Sebaiknya tidak terlibat dalam candaan seperti biasanya. Huang Qiangmin tertawa. "Bersyukur untuk apa? Kau tidak tahu." Kapten Hou terkejut, lalu tertawa tanpa alasan. Setelah tawanya mereda, ia membagikan hasil kolaborasi sidik jari dan penangkapan dengan Huang Qiangmin dan berkomentar, "Berbicara tentang kasus ini, kami masih terpisah beberapa bagian.
Korban melaporkan kejahatan tersebut keesokan harinya, dan kebetulan saja malam itu turun hujan, sehingga banyak barang bukti yang hilang. Tentu saja, hal itu membuat pelaku lengah, mengira kita sudah melupakan kasusnya. Kali ini, Huang Qiangmin terdiam. Beberapa detik kemudian, Huang Qiangmin berkata perlahan, "Jadi, maksudmu kau telah memecahkan kasus perampokan yang sudah lama tidak terpecahkan?" "Benar. Saya pribadi membawa kembali pelakunya. Ucapkan terima kasih kepada tim forensik Anda, dan saya akan mengajak Anda makan malam jika sempat," kata Hou Lejia sambil terkekeh saat mengakhiri panggilan. Sambil mencengkeram telepon, Huang Qiangmin memasukkannya kuat-kuat ke dalam sakunya dan berbalik untuk menuju ke lantai 4, tempat skuadron ilmu kriminal berada. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana anggota tim forensik ini, yang selalu tampak mengeluh, berhasil memenangkan kasus ini. Kantor forensik. Yan Ge menggenggam secangkir teh yang mengepul, menyeruput cairan panas itu sambil mengamati sidik jari di hadapannya. Terlalu kabur, mereka menaburkan bedak pada kulit. Apa yang mereka pikirkan? Siapa yang melakukan pengumpulan sidik jari dengan cara ini sekarang? Yan Ge, Wang Zhong, apakah kamu memperoleh beberapa keahlian baru? Huang Qiangmin mengamati sekelilingnya, matanya tajam seperti kucing liar. Kapten Huang. Kedua teknisi forensik itu terkejut dan berdiri. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Hari demi hari? Apakah kamu terlalu malas? Huang Qiangmin berbicara dengan tegas. Kedua teknisi forensik itu benar-benar panik. Hal tidak pantas apa yang telah kita lakukan? Kita sering melakukan hal-hal ini dan tidak pernah mendapat teguran. Mereka yang berada di kepolisian kriminal yang sering bekerja di bidang forensik, terbiasa dengan pelatihan militer, Huang Qiangmin relatif jarang, namun justru karena alasan ini, mereka semua kurang terbiasa dengan ketegasannya. Mencocokkan sidik jari adalah hal yang baik, tetapi tidakkah Anda tahu untuk melapor kepada atasan Anda terlebih dahulu? Di mana kedisiplinan organisasimu? Alis Huang Qiangmin berkerut, dan dia tampak garang seolah-olah dia hendak menangkap seekor tikus. Baik Yan Ge maupun Wang Zhong sama-sama bingung dan menggelengkan kepala. Yan Ge bertanya pelan, sidik jari apa yang cocok dengan kita? Kali ini, Huang Qiangmin benar-benar bingung. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Kabupaten Longli memecahkan kasus perampokan, kasus yang tertunda, dan menemukan tersangka melalui perbandingan sidik jari. Old Hou menelepon untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Bukankah itu dilakukan oleh kalian berdua? Tidak. Yan dan Xiao Wang menggelengkan kepala lagi, dengan sedikit kesulitan. Pergi dan bertanyalah, kata Huang Qiangmin sambil mengambil tempat duduk dengan tegas. Ia mulai merasa seperti sedang diambang memecahkan sebuah kasus, ingin segera memperoleh hasil atau setidaknya menemukan petunjuk yang tepat. Dengan enggan, Yan Ge dan Wang Zhong masing-masing membuat panggilan telepon mereka. Teknisi forensik sering memiliki tugas untuk membantu penyelidikan. Itu adalah prosedur standar. Tidak lama kemudian, keduanya menutup panggilan telepon mereka dan kembali ke Huang Qiangmin. Ekspresi Huang Qiangmin menjadi tegas saat dia memandang mereka berdua. Sikap mereka begitu formal hingga memicu serangkaian spekulasi dalam benaknya. Pesan yang saya terima, Yan Ge berdeham 2 kali, mendekati Huang Qiangmin, dan tanpa sadar melirik ke arah kantor dokter forensik. Orang yang melakukan perbandingan sidik jari mungkin dari tim kami, Xiao Jiang. Jiang Yuan. Jiang Yuan. Dia dari regu mana? Untuk sesaat, Huang Qiangmin tidak dapat mengingat orang itu. Dia adalah kepala detasemen polisi kriminal, yang mengawasi beberapa regu polisi kriminal, regu anjing polisi, regu ilmu kriminal, regu anti narkoba, dan seterusnya, dengan ratusan petugas dan anjing di bawah komandonya, tidak terlalu sensitif terhadap wajah-wajah baru. Dia adalah dokter forensik baru yang baru saja melaporkan diri untuk bertugas. Dia sangat tinggi, kata Xiao Wang. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku tahu siapa yang kau bicarakan. Huang Qiangmin kemudian mencocokkan nama itu dengan wajahnya. Memang benar dia memiliki lebih dari 100 detektif di bawah komandonya, tetapi dokter forensik selalu sedikit jumlahnya. Lebih dari itu, tinggi badan Jiang Yuan selalu meninggalkan kesan yang kuat. Setelah mengetahui siapa yang terlibat, ketiganya terdiam lagi. Dengan pengalaman mereka yang luas dalam forensik, yang membingungkan Yan Ge dan Wang Zhong adalah ini, membantu unit lain dalam perbandingan sidik jari adalah satu hal, tetapi berhasil ketika unit tersebut gagal adalah hal yang lain.
Singkatnya, membantu dalam perbandingan sidik jari tidak selalu berarti sidik jari tersebut sulit digunakan. Bisa jadi juga karena basis data sidik jari unit lain tidak tercakup. Saat itu, belum ada yang namanya basis data sidik jari nasional. Bahkan di setiap provinsi, mereka hanya memelihara basis data sidik jari yang mencakup sebagian dari semua sidik jari. Jadi, sebagian besar petugas polisi forensik akan terlebih dahulu mencari di pangkalan data sidik jari kriminal di kota mereka sendiri. Lalu, jika perlu, pangkalan data registrasi kendaraan, pangkalan data informasi identitas, dan seterusnya. Jika masih belum membuahkan hasil, mereka akan meminta bantuan dari kantor provinsi atau unit lain. Jenis sidik jari yang tidak dapat dicocokkan karena keterbatasan basis data adalah sesuatu yang Yan dan Xiao Zhao kenal. Tetapi keberhasilan dengan sidik jari yang kuat berdasarkan kekuatan kasar adalah sesuatu yang jarang mereka lihat. Ayo kita temui dia. Huang Qiangmin bangkit dan berjalan keluar, diikuti oleh Yan dan Xiao Wang tanpa ragu-ragu. Bab 10. Peringkat kekuatan. Tidak hanya Huang Qiangmin, tetapi Yan Ge dan Wang Zhong, yang agak mengerti, juga mengikuti ke kantor forensik. Meja Jiang Yuan berada di samping pintu, dan dengan menoleh ke satu arah, semua orang dapat melihat gambar sidik jari di layar Jiang Yuan. Dua gugusan garis hitam dan putih yang rapat, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menyerupai kumpulan benang yang diacak-acak, sangat rumit untuk diamati. Huang Qiangmin dan dua orang lainnya diam-diam bergerak untuk berdiri di belakang Jiang Yuan. Gerakan mereka ringan seperti musang dan sama sekali tidak bersuara. Di seberang mereka, Wu Jun mengangkat kepalanya dan memperhatikan tindakan ketiganya. Terkejut, lalu kembali membenamkan kepalanya ke dalam pekerjaannya. Dibandingkan dengan seorang pemula seperti Jiang Yuan, para perwira penjaga lama yang hadir semuanya licik seperti rubah, dengan naluri tajam dan keakraban satu sama lain, mengetahui firasat masing-masing dengan sedikit pergeseran di tempat duduk mereka. Jiang Yuan dengan santainya mengenakan headphone, mendengarkan musik di dalam, tidak menyadari dunia luar sambil membandingkan sidik jari. Analisis sidik jari adalah tugas yang sangat membutuhkan fokus. Terutama ketika bekerja dengan sidik jari dari pangkalan data, jarang seseorang berhasil pada percobaan pertama. Metode rutin menandai sidik jari lama ini biasanya terbukti sia-sia, karena petugas bukti yang menanggapi pasti telah mencoba langkah yang sama atau serupa sebelumnya. Ini seperti masalah sulit yang tidak dapat dipecahkan dengan metode buku teks. Seseorang harus mengubah pendekatannya. Jika tidak, masalah ini tidak akan terdaftar di antara masalah-masalah sulit. Tetapi bagaimana cara memodifikasinya? Dan apakah modifikasi yang dipilih sudah benar dan setara, merupakan ujian keterampilan seseorang yang sesungguhnya. Jiang Yuan, yang telah mencapai identifikasi pola lengkungan level 3, masih jauh dari kata sangat kuat dan masih harus banyak mencoba dan berlatih di depannya. Baru saja menyelesaikan kasus pembunuhan, beban kerja di pos forensik relatif ringan, memberikan Jiang Yuan ketenangan untuk fokus pada sidik jari. Dalam pandangan Huang Qiangmin, tindakan Jiang Yuan mengingatkannya pada putrinya yang memperindah gambar. Garis-garis hitam dan putih itu terus membesar dan mengecil, kadang-kadang bergeser, cukup rumit dalam penampilannya. Karena rindu akan jawaban, Huang Qiangmin tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah Yan dan Xiao Wang. Kedua petugas bukti tampak lebih bodoh dan tercengang dari biasanya, menatap tajam ke layar Jiang Yuan seperti sepasang kucing yang linglung. Hanya dengan pandangan sekilas, Huang Qiangmin mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaikan seekor binatang buas yang sedang menerkam mangsanya, ketegangan merasuki seluruh tubuh mangsanya. Seorang bos yang sedang menerkam sekretarisnya, ketegangan merasuki seluruh tubuh sekretarisnya. Seorang istri yang sedang menerkam suami, ketegangan merasuki seluruh tubuh suami. Seorang guru yang sedang menerkam muridnya, ketegangan merasuki seluruh tubuh muridnya. Yan dan Xiao Wang tampaknya bersiap menghadapi kengerian yang akan datang. Klak, klak. Jari Jiang Yuan mengetuk 2 kali lagi, mengonfirmasi titik karakteristik baru. Yan Ge dan Wang Zhong menjulurkan leher untuk melihat. Ekspresi mereka mirip dengan siswa sekolah dasar yang memecahkan masalah, kandang ayam dan kelinci. Untuk pertama kalinya, campuran antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Huang Qiangmin melirik mereka, merasakan simpati yang tak terduga. Perekonomian Provinsi Shannan paling banter biasa-biasa saja, dan Kabupaten Ningtai merupakan kota kabupaten kecil. Yan dan Xiao Wang, seperti banyak petugas investigasi kriminal tingkat daerah, memiliki latar belakang akademis konvensional, tetapi pengetahuan mereka luas dan dangkal. Setelah ditugaskan untuk mengumpulkan bukti, mereka menerima sedikit pelatihan sistematis,
paling banter hanya menghadiri beberapa lokakarya, dan tertinggal dari senior mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam lingkungan seperti itu, beberapa orang mengandalkan belajar mandiri untuk tumbuh dengan cepat, dan para ahli sidik jari di provinsi tersebut sebagian besar telah mengikuti jalur yang sama. Akan tetapi, sebagian besar, seperti Yan dan Xiao Wang, tidak memiliki kesempatan belajar dan terkadang motivasi untuk belajar, dan akhirnya hanya menjadi bagian dari kepolisian. Sebaliknya, Jiang Yuan tampak lebih fokus dan percaya diri. Kapten Huang berdeham pelan, menarik Jiang Yuan keluar dari lamunannya. Anda membantu Kabupaten Longli dengan sidik jari kasus perampokan. Kapten Huang menunggu Jiang Yuan melepaskan headphone-nya sebelum bertanya. Jiang Yuan terdiam sejenak lalu mengangguk tanda mengiyakan. Kapten Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyatakan persetujuannya. Mahasiswa zaman sekarang sangat mengagumkan, cakap, dan terpelajar. Tetapi, mengapa semua sidik jari yang Anda cocokkan berasal dari Kabupaten Longli? Huang Qiangmin mengulur kata-katanya. Nadanya jelas mengisyaratkan sesuatu. Mungkin mereka mengunggah lebih banyak sidik jari, saya baru saja mengunduh sidik jari mereka. Jiang Yuan tidak bisa mengakui dengan pasti bahwa ia telah secara acak memilih satu sidik jari di dekat target yang mudah. Huang Qiangmin mengangguk. Membantu sesama departemen juga bagus. Apakah kamu saat ini sedang mencocokkan sidik jari di sini? Ya, saya memilih kasus yang belum terpecahkan secara acak. Dari mana? Masih dari Kabupaten Longli. Jiang Yuan cukup mahir membaca ekspresi wajah orang. Lagi pula, sebagai dokter forensik, ia harus memperhatikan bukan hanya wajah orang yang sudah mati, tetapi juga wajah orang yang masih hidup. Huang Qiangmin sama sekali tidak berusaha menyembunyikan kecurigaannya. Dia kini curiga bahwa Jiang Yuan punya hubungan gelap dengan Kabupaten Longli, jadi dia langsung bertanya, apakah kamu punya keluarga di Kabupaten Longli? Tidak. Kemudian, lupakan saja. Cukup proses beberapa perbandingan sidik jari untuk Kabupaten Ningtai kita. Huang Qiangmin memiliki gaya yang solid dan lugas, dan dia langsung mengajukan permintaannya. Baiklah. Jiang Yuan setuju dengan patuh. Kemudian melihat Huang Qiangmin tampak tertarik menonton, dia berkata, perbandingan sidik jari mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam sekejap. Apakah Anda memiliki persyaratan untuk jenis kasus tersebut? Prioritaskan kasus yang sudah lama tidak terpecahkan. Lakukan dengan baik, dan jika sudah ada hasilnya, laporkan langsung kepadaku. Huang Qiangmin tidak begitu yakin dengan kemampuan Jiang Yuan, tetapi di tempat seperti Kabupaten Ningtai, lebih mudah menemukan pria berotot daripada dokter forensik yang memiliki pengetahuan teknis. Setelah memberikan nomor teleponnya kepada Jiang Yuan, Huang Qiangmin mengangguk kepada Wu Jun dan berkata, ceritakan padanya tentang peringkat pasukan kita. Kemudian, tanpa menghiraukan Yan Ge dan Wang Zhong, Huang Qiangmin meninggalkan ruangan. Jiang Yuan menatap Wu Jun dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Peringkat kekuatan? Namanya kedengarannya agak terlalu fantastis. Wu Jun tersenyum dan berkata, ini adalah bagan penilaian kinerja yang dibuat oleh Departemen Keamanan Publik Provinsi Shannan. Disebut demikian. Ia memberi peringkat pada setiap kota setingkat prefektur dalam provinsi, lalu kabupaten dan distrik dalam kota, dan bahkan kota kecil dan desa dalam kabupaten. Barang yang dinilai semuanya sama dan cukup rinci. Buka saja terminal polisi Anda, dan Anda dapat melihatnya. Jika menggunakan istilah yang sedang tren, itu adalah KPI kepolisian kita. Jiang Yuan agak tertegun dan berkata dengan tercengang, KPI tidak trendy, seperti peringkat kekuatan. Mereka benar-benar menyebutnya seperti itu. Ya. Wu Jun mengangguk dengan tegas dan kemudian melanjutkan, peringkat kekuatan sekarang menjadi mercusuar penuntun kita. Jika berhasil, kepemimpinan akan dipromosikan dan diberi penghargaan secara kolektif. Jika kinerjanya buruk, pimpinan harus mengkritik diri sendiri dalam rapat staf, memberikan jaminan, dan jika mereka tetap tidak memenuhi persyaratan, mereka menghadapi penugasan ulang atau pemecatan. Dan semakin sulit di setiap level, dengan tuntutan spesifik. Tidak seperti departemen pemerintah lainnya, mekanisme penilaian kinerja dalam sistem keamanan publik terkenal rumit. Selain Provinsi Shannan, provinsi dan daerah otonomi lain juga memiliki sistem pemeringkatan yang serupa, meskipun namanya mungkin berbeda. Misalnya, Zhuhai memiliki peringkat kemampuan kepolisian. Catatan.
Pemeringkatan kekuatan King He sangat rinci dengan lebih dari 30 departemen kepolisian dan lebih dari 600 sub-item. Semuanya diberi skor tertimbang yang berbeda, diperbarui secara waktu nyata, dan tergantung pada persaingan. Untuk kasus pidana saja, ada berbagai kategori mulai dari pembunuhan hingga kejahatan properti. Wu Jun memperkenalkannya secara kasar dan kemudian berkata, pada tingkat Brigade Investigasi Kriminal Daerah, Anda mungkin memiliki total sekitar 1000 poin untuk tahun ini. Memecahkan satu kasus perampokan yang belum terpecahkan atau salah satu dari 7 jenis kasus lama lainnya dapat memberi Anda sekitar 30 poin, dan ada bonus tambahan untuk kasus berantai. Pembunuhan memiliki poin tertinggi. Memecahkan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan dan menangkap pelakunya dapat memberi Anda poin 70 hingga 100. Kasus kejahatan properti, seperti pencurian, memecahkan satu kasus mungkin akan memberi Anda sekitar 0,1 hingga 0,5 poin. Memecahkan kasus berantai atau menangkap pelakunya akan memberi Anda sedikit lebih banyak. Anda baru saja menyebutkan kasus pembunuhan dan perampokan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Bagaimana dengan kasus yang sedang berlangsung? Jiang Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kasus-kasus saat ini untuk 8 kejahatan besar memiliki sistem hukuman. Wu Jun berhenti sejenak dan berkata dengan serius. Ini benar-benar mengerikan. Misalnya, untuk kasus pembunuhan saat ini, nilainya 100 poin. Jika terjadi pembunuhan dan Anda memecahkannya serta menangkap orangnya, itu poin penuh 100. 2 atau 3 kasus terjadi, dan Anda memecahkannya dan menangkap orangnya, Anda tetap mendapat 100 poin. Namun jika ada 2 kasus dan 1 kasus belum terpecahkan, Anda kehilangan 70 poin. Jika keduanya belum terpecahkan, Anda kehilangan 140 poin. 3 kasus yang belum terpecahkan kehilangan 210 poin, dan seterusnya. Jadi, jika ada 10 kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, bukankah Anda akan kehilangan 700 poin? Secara teori, ya. Dan dalam praktiknya? Dalam praktiknya, kota akan menoleransi hingga 5 kasus yang belum terpecahkan, di tingkat kabupaten maksimal 3. Jika kasus-kasus tersebut tidak terpecahkan, Kapten Brigade Investigasi Kriminal akan diganti. Jadi, jika kau berhasil memecahkan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, bukankah itu berarti kau akan mendapatkan 1/10 dari nilai keseluruhan brigade? Jiang Yuan terkejut. Dr. Wu tertawa sambil berkata, jangan rendah hati, kamu bisa menghasilkan 1/5 dari skor dan bahkan mendapat pujian atas jasa-jasamu yang berjasa. Tim kami tahun lalu hanya memperoleh lebih dari 700 poin, termasuk beberapa poin dasar. Tahukah Anda kapan terakhir kali tim kami memecahkan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan? 2 tahun lalu. Dan ya, sidik jari itu penting, tetapi ada keterbatasannya dan tidak semua kasus memiliki bukti sidik jari yang krusial, dan tidak semua kecocokan dijamin. Bahkan untuk kejahatan serius lainnya, jika Anda dapat menyamai satu, Anda adalah keledai terbesar di tim produksi, orang yang dapat memilih keledai betina terlebih dahulu. Tidak heran. Jiang Yuan sekarang agak memahami suasana hati Kapten Huang. Dia praktis telah menghasilkan 30 atau 40 poin bagi Kabupaten Longli. Wu Jun menjelaskan dengan murah hati, membantu unit lain memecahkan kasus juga menghasilkan poin. Ini termasuk dalam kerjasama. Jika seseorang memainkan peran kunci, Anda bisa mendapatkan 1/4 atau 1/5 poin. Pada dasarnya, menyelesaikan kasus itu bagus. Tetapi akan selalu lebih memuaskan jika menyelesaikan kasus untuk unit sendiri daripada untuk tetangga. 1/4 masih jauh lebih sedikit ketimbang menyelesaikan kasus sendiri, tetapi itu memungkinkan Anda mengalahkan daerah lain. Jiang Yuan mulai menyadarinya. Tidak heran Kapten Huang ingin gurunya memperkenalkannya pada peringkat kekuatan ini. Namun selanjutnya, dia tidak tahu bagaimana memilih kasusnya. Wang Zhong berdeham saat ini dan berkata, saya tahu sebuah kasus. Catatan 1. Memang, beberapa provinsi telah membuat peringkat pasukan dengan nama dan fungsi yang identik seperti yang dijelaskan, dengan sedikit perbedaan.